Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Triana Muptiha dari kelas C Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi karya ilmiah. Secara umum, fungsi karya ilmiah dibedakan menjadi 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan, yang kedua yaitu fungsi penelitian, yang ketiga yaitu fungsi fungsional. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Contohnya, di perguruan tinggi, khususnya di jenjang sarjana, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi. Yang kedua yaitu fungsi penelitian. Karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur karya ilmiahnya untuk mendapatkan data yang akurat serta rinci dari objek penelitian. Yang ketiga yaitu fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu. Sistematika karya tulis ilmiah ada 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pembuka, yang kedua yaitu bagian isi, yang ketiga yaitu bagian penutup. Yang pertama bagian pembuka ada cover. Cover yaitu halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. Cover yaitu sebagai daya tarik untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi sebuah karya tulis. Yang kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Sistematika yang kedua yaitu bagian isi. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu pembahasan. Dalam bagian pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu pembahasan, yaitu menjelaskan tentang maksud dari hasil penelitian dan pengolahan data yang dihasilkan, serta menjelaskan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu. Yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian. Kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman, kemudian di bawah kata abstrak ditulis nama penulis, tahun penulis, serta judul yang dicetak miring. Yang keempat yaitu daftar isi, yaitu daftar nomor halaman yang menunjukkan letak setiap bagian karya tulis. Yang kelima yaitu daftar tabel, yaitu daftar nomor halaman yang menunjukkan letak setiap bagian karya tulis. Yang keenam yaitu halaman judul, halaman yang pertama kali dibaca. Oleh karena itu, halaman judul berisi gambaran mengenai isi dari karya tulis. Yang ketujuh yaitu lembar pengesahan. Lembar pengesahan judul karya tulis dikeluarkan oleh lembaga atau institusi terkait. Yang kedelapan yaitu daftar lampiran, yaitu memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah penelitian karya ilmiah tersebut. Lampiran biasanya disertakan di bagian akhir laporan penelitian yang ditulis dengan keterangan secara jelas. Kesembilan yaitu daftar lambang atau singkatan. Jika karya ilmiah menggunakan lambang atau singkatan, perlu ada daftar khusus. Yang ketiga yaitu simpulan dan saran. Simpulan yaitu bagian akhir yang berisi keputusan yang didapat dari hasil penelitian atau analisis. Sedangkan saran yaitu berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. Sistematika yang ketiga yaitu bagian penutup. Yang pertama ada daftar pustaka, yaitu daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, dan penerbit. Yang kedua yaitu riwayat hidup penulis, yaitu dokumen yang berisikan informasi tentang sejarah penulis dan pekerjaan penulisnya. Yang ketiga yaitu lampiran, yaitu dokumen tambahan hasil dari suatu penelitian. Lampiran biasanya disertakan di bagian akhir laporan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Harenisa dengan NPM 2341020087. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin-poin hasil dari pencarian saya terkait karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Kita sering mendengar kata karya tulis dengan kata ilmiah. Nah, karya tulis itu sendiri berarti
pemikiran atau gagasan yang dituangkan melalui sebuah tulisan. Nah, sedangkan pengertian dari ilmiah yaitu sesuatu yang memenuhi ilmu pengetahuan, syarat ilmu pengetahuan, dan juga dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah diartikan sebagai hasil pencarian pokok pikiran atau gagasan yang disajikan melalui tulisan dan hal itu dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu, apa yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah? Nah, ada beberapa ciri yang menjadi pembeda antara karya tulis ilmiah dan juga karya tulis non-ilmiah. Yang pertama yaitu objektif. Karya tulis ilmiah itu mempunyai objek dan dapat memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Lalu yang kedua yaitu aktual, yang artinya memiliki sifat kekinian, mengesampingkan pendapat-pendapat yang tidak mempunyai dasar dan juga tidak memihak. Lalu yang ketiga yaitu faktual, yang mana karya tulis ilmiah dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu yang keempat yaitu sistematis. Nah, karya tulis ilmiah ini mempunyai sistematika yang harus ditaati. Ada 3 tujuan utama dalam penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama, untuk memecahkan masalah tertentu. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan, ilmu, dan juga pengetahuan tentang suatu masalah tertentu. Dan yang ketiga yaitu untuk membina kemampuan berpikir serta menulis ilmiah bagi penulisnya. Nah, lalu apa sih berpikir ilmiah itu? Nah, jika dijabarkan, berpikir ilmiah itu seperti berpikir logis, berpikir sistematis, dan juga berpikir dengan dugaan-dugaan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, secara parsial, berpikir ilmiah itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada deduktif dan yang kedua ada induktif. Apa sih berpikir ilmiah secara deduktif? Secara deduktif, berpikir ilmiah secara deduktif yaitu kita memiliki jawaban atau dugaan sementara, kemudian baru ditemukan data dan fakta untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, lalu yang kedua ada berpikir ilmiah induktif. Apa sih berpikir ilmiah induktif itu? Berpikir ilmiah induktif yaitu untuk memecahkan permasalahan, yaitu berdasarkan data-data dan fakta yang sudah ada. Nah, keterkaitan antara data dan fakta tersebut nantinya akan memunculkan jawaban sementara. Nah, lalu dianalisis lebih lanjut untuk menemukan jawaban yang pastinya. Lalu ada beberapa tahapan dalam membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Contohnya seperti pemilihan tema, pembahasan tema, lalu menentukan maksud dan tujuan, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut sangat penting dipersiapkan dari awal ketika kita ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena nantinya hal-hal tersebutlah yang akan kita bahas dan kita kaji di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Nah, lalu yang kedua ada tahap pengumpulan informasi dan data. Informasi dan data dapat kita temukan dengan memanfaatkan sumber internet, lalu buku-buku di perpustakaan, lalu mengobservasi hal tersebut, wawancara narasumber, dan membuat rangkuman dan memparafrasekan. Yang ketiga ada tahap analisis data. Dan yang keempat ada tahap penyusunan draft laporan. Nah, hal ini juga tak kalah penting karena setelah kita merencanakan tahap selanjutnya, yaitu kita melaksanakan apa yang telah kita persiapkan. Nah, ada 3 hal penting ketika kita berada dalam tahap penyusunan draft laporan. Yang pertama yaitu mengekspresikan ide berupa tulisan kasar. Yang kedua yaitu mengembangkan ide yang kreatif. Dan yang ketiga yaitu berkonsentrasi pada gagasan. Tahap yang kelima yaitu ada tahap revisi dan editing. Nah, dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah tentunya akan banyak sekali kendala dan kesalahan yang kita lewati. Nah, maka dari itu kita membutuhkan tahap revisi ini untuk mengevaluasi apakah terdapat kesalahan atau tidak. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan saat tahap revisi ini yang pertama yaitu kita memperbaiki ide, melakukan penghilangan, pengarangan, hingga penataan isi yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca nantinya.
Lalu yang kedua yaitu kita membaca ulang isi yang ada di draft data. Dan yang ketiga yaitu kita berbagi pengalaman mengenai draft kasar dengan teman yang lain. Adapun jenis-jenis dari karya tulis ilmiah yaitu seperti laporan penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.